Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Nabi sallallahu masjidan banallahu baitan lahu fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Jemaah sekalian yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla hari ini. Syukuri sebagai bentuk tahaddus bin ni'mah, sebagai bentuk mengulang-ulang nikmat yang Allah berikan. Karena memang boleh dan harus kita mengulang-ulang nikmat yang Allah berikan. Tidak boleh menyembunyikan. Ditanya, "Bapak apa kabar?" "Alhamdulillah sehat." "Bagaimana usaha?" "Alhamdulillah lancar." Itu namanya tahaddus bin ni'mah, Pak. Tidak boleh umpamanya kita sedang mendapat nikmat, usaha kita lancar, karir kita meningkat, orang tanya, "Bagaimana Pak usaha?" Inilah Pak, biasa-biasa aja." Ini nggak boleh. Boleh. Itu nggak boleh, Pak. Itu termasuk tidak syukur nikmat itu, Pak. "Bagaimana Pak karir di kantor?" Entahlah Pak, macam itulah. Judulnya kita mau tawaduk, Pak, judulnya. Ecek-eceknya tawaduk lah, ecek-eceknya. Tapi sebenarnya itu dilarang, Pak. Tak boleh. Sampaikan aja. Kalau orang tanya, sampaikan seperti mana adanya. Yang tidak boleh itu bagaimana, Pak? Nanti riya. Yang riya itu orang nggak nanya sebut-sebut. Riya, Pak. Pak, wah, alhamdulillah Pak. Ruko saya bisa beli tanah. Kata kawan, "Siapa Pak?" "Ya saya, baru kemarin." Enggak sampai nanya, Pak. Yang nggak boleh orang nggak nanya kita pamer-pamer, itu nggak boleh. Jadi kalau ditanya sampaikan seperti mana adanya, dan itu bentuk tahaddus bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang diberikan kepada kamu, fahaddits, maka ucapkanlah. Tidak boleh disembunyikan. Alhamdulillah, bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita antara lain, Pak. Tadi pagi kita masih bisa sholat tahajud. Ramadan ini, Pak, manfaat yang paling utama itulah kita bisa jaga tahajud. Karena kan rata-rata kita bangunnya jam 3:30, ya Pak ya. Ada yang jam 3. Kalau ibu-ibu kita mungkin Masya Allah jam 3 udah bangun deh. Kita 3:30. Ya sempatkan dulu, Pak, tahajud beberapa rakaat, dah baru kemudian makan sahur. Karena kan memang makan sahur itu sunnahnya diakhirkan. Alhamdulillah, Pak, kita dapat sama-sama ke masjid, dapat menunaikan sholat sunat, apa namanya itu, Pak? Fajar, ya? Ya. Yang kata Nabi SAW diganjar dengan mendapatkan dunia beserta segala isinya. Ya. Jadi, Pak, sebenarnya sholat fajar ini sangat dianjurkan, hingga boleh dilakukan walaupun setelah subuh. Ini mohon maaf nih, Pak, ini agak sensitif menyampaikannya, tapi untuk sekitar konsumsi pengetahuan aja lah, Pak, bukan diperdebatkan, ya. Untuk konsumsi pengetahuan, bukan perdebatan. Saking pentingnya, Pak, sholat sunat fajar ini, sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Jika kita terlambat bangun, ini untuk beberapa kasus ya, Pak ya, kasus-kasus tertentu yang di luar kemampuan kita. Tersadar itu kan memang di luar kemampuan, Pak. Kecuali memang kita
ulur-ulur, tunda-tunda, itu lain lah Pak. Dah bangun dia Pak, ya kan, tapi main HP dulu dia, balas WA dulu dia. Ini nggak termasuk lah Pak, ya. Dia biasa orang yang jaga sholat sunat fajar, biasa istiqomah. Entah kenapa, karena kepenatan, terbangunnya kesiangan, dapatnya orang dah subuh, masbuk lah lagi kan, gitu kira-kira Pak. Nah, secara diam-diam dia tunaikan Pak sholat sunat fajarnya, tapi diam-diam, jangan Pak di masjid. Habis subuh di dia bangkit lagi, Allahu Akbar. Kawan nengok semua, gila kawan dia katanya. Ada pula sunat setelah fajar subuh, diam-diam Pak. Karena memang kan kadang-kadang Pak di masyarakat ini yang tak tahannya kita bersangka itulah Pak. Tidak, maaf, tanpa di cross check, tanpa ditelusuri, langsung dikomentari. Nah ini bahaya nih, ya kan? Kalau perintah agama nggak begitu Pak. Idza jaa fasikun nabaun, apabila datang satu berita dibawa oleh orang-orang yang tak jelas informasinya, fatabayyanu, maka apa nama itu? Check and iya, klarifikasi dulu, baru kita simpulkan. Nah itu Pak. Nah, jadi diam-diam, mungkin balik ke rumah, sholat sunat fajar Pak, saking pentingnya. Tapi mohon maaf Pak, bukan berarti boleh di ulur-ulur Pak ya. Sekali lagi ini saya sampaikan untuk konsumsi pengetahuan, demi untuk mendapatkan fadilah yang luar biasa. Dari itu sholat sunat fajar sehingga dibolehkan. Dasarnya dari mana Pak? Ada hadis nabinya Pak. Gitu. Dasarnya atas ya sirah nabawiyah juga. Ya, Nabi pernah, bukan sering ya Pak ya, pernah melakukan hal itu. Ya, waktu Nabi sedang melakukan perjalanan dalam rangka peperangan di subuh hari, ya agak terlewat subuhnya sehingga dah sampai waktu subuh, Nabi subuh dulu, baru kemudian menaikkan sholat sunat fajar. Alhamdulillah Pak, kita bisa melakukan sholat sunat fajar. Alhamdulillah Pak, kita bisa melakukan sholat subuh berjamaah. Yang sabda baginda Rasul, man sholla subuhi fil jamaah ka'annama sholla kullal lail, seolah-olah dia sholat sepanjang malam. Sepanjang malam itu Pak berarti 12 jam. Ya Allah, alangkah bahagianya kita sholatnya beberapa menit, tapi hitungan pahalanya 12 jam Pak. Masya Allah. Saking pentingnya Pak sholat subuh secara berjamaah ini, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjadi khalifah pernah melihat seorang sahabat bernama Sulaiman tak hadir ke masjid untuk subuh. Ya, Umar tahu karena dia jadi imam, dan biasanya para sahabat sebagaimana contoh Nabi, setelah sholat itu Pak imam balik belakang, zikirnya sambil nengok gitu, mantau keadaan jemaah. Terlihat oleh Umar, Sulaiman ini orang istiqomah Pak, jadi mudah ditandai. Orang yang istiqomah sering ke masjid, nggak datang nampak itu Pak. Tapi kalau yang udah biasa tak ke masjid juga, tak datang lantak dia lah kan. Jadi kita nggak tampak. Maka tengok Umar, mana lah Pak Ketua ini ya, kira-kira gitu kan. Tumben Pak Ketua tak datang nih. Dinas luar. Waktu itu nggak ada pun apa DL. Belum ada. Wah, ini jangan-jangan sakit atau apa. Datang Umar Pak ke rumah Sulaiman. Jumpa ibunya kan gitu ya. Ibunya ditanya, "Wah ibu, Sulaiman mana?" Ya, Sulaiman itu ketiduran ya Amirul Mukminin, Khalifah. Ketiduran. Kenapa bisa ketiduran? Tadi malam tahajudnya panjang kali. Dia tahajud, mungkin asik tahajud tuh Pak sampai menjelang subuh. Tertidur Pak, jadi subuhnya lewat. Umar mengatakan baginda Rasul lebih menyukai orang sholat subuh berjamaah ketimbang sholat sunat sepanjang-panjang malam.
Karena pahala subuh berjamaah juga sama dengan mendapatkan sholat sepanjang malam. Tapi bukan berarti Pak, oh kalau gitu nggak usah tahajud lah, kan nanti bisa subuh. Nggak begitu Pak ya. Tahajud dibuat juga, tapi jangan sampai melewatkan waktu subuhnya berjamaah. Bahkan alhamdulillah Pak, kita bersyukur pada Allah juga, Allah masih pilih kita untuk duduk di majelis ini sampai nanti berakhir. Ini nikmat juga ini Pak ya, karena kata baginda Rasul, Masya Allah, siapa yang belajar satu ayat daripada kitab Allah, belajar Pak, maka itu lebih baik daripada mengerjakan sholat 100 rakaat. Siapa yang belajar satu bab daripada ilmu, umila bihi aw lam yu'mal, sama ada kau bisa amal atau belum mampu amal, maka itu lebih baik daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah. Siapa yang menyegerakan langkahnya menuju ke majelis ilmu, maka Allah akan menyegerakan langkahnya masuk ke surga. Banyak lagi lah Pak fadilah ganjaran untuk kita bisa duduk setelah subuh, tidak pulang dulu Pak. Sedangkan tidak ada majelis pun kita dianjurkan duduk, apalagi ada majelis. Sabda baginda Rasul, man shalla subuhi fil jamaah, siapa yang dapat salat subuh secara berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk di tempatnya, tak pulang maksudnya Pak. Iya. Ngapain dia duduk di tempatnya? Ngapain Pak dia di masjid? Wa yadhkurunallah, sembari dia berzikir kepada Allah. Zikir itu Pak satu amalan yang umum. Bentuknya bisa baca Quran, itu juga zikir. Ya. Oh, berlawan kita Pak ya. Kita mainkan juga lah Pak ya. Nampaknya. Kita balas Pak ya. Macam tak berani pula Pak ya kan. Ya. Apa yang kita buat Pak? Baca-baca kitab-kitab ya Pak. Itu juga bentuk wa yazkurunallah, dengarkan tausiah juga bentuk wa yazkurunallah, bertasbih, bertahlil, berzikir, bincang-bincang tapi masih dalam koridor agama juga masih wa tak pulang, itu intinya Pak. Kenapa? Karena biasanya Pak kalau pulang, mohon maaf bukan semua, sebagian besar Pak, pulangnya itu hanya untuk menyambung tidur. Padahal tidur selepas subuh itu Pak termasuk tidur yang dilarang. Ada 2 tidur yang dilarang Nabi Pak. Yang pertama tidur lepas subuh. Kalau memang ngantuk betul Pak, tidurnya nanti setelah isyraq, setelah matahari terbit. Orang yang tidur selepas subuh kata Nabi akan mengalami penyakit kepapaan. Papa kedana Pak kata Melayu. Hilang keberkahan rezekinya. Berkah rezekinya hilang. Kemudian tidur lepas asar, kata baginda Rasul akan dihinggapi penyakit kealpaan. Alpa banyak lupa Pak. Terutama lupa tentang agama ya. Lupa ayat-ayat Quran dan sunnah-sunnah Nabi, lupa dengan perkara-perkara kebaikan. Masya Allah. Dan biasanya Pak kalau orang tidur siang, tidur asar itu bangun memang agak-agak macam-macam orang beol sih Pak. Orang yang bingung kan, udah subuh ya, udah subuh kata dia Pak, padahal mau maghrib itu. Ya. Sedang transisi kondisi kedirian kita memang tak stabil Pak, tidur lepas asar. Yang tak kalah pentingnya lagi Pak, sebenarnya tidur lepas asar itu bahayanya kata Nabi dihinggapi kealpaan. Alpa apa? Alpa mengingat kematian. Karena memang Pak, sebelum kita mati itu biasanya Allah memberikan tanbih, peringatan, warning. Ada aba-aba, ada kisi-kisi kata Rocky Gerung. Ada kisi-kisi Pak sebelum kita meninggal itu. Dan kisi-kisi itu, tanda-tanda itu Allah berikan di waktu asar. Waktu asar 100 hari sebelum meninggal, 40 hari, 7 hari, 3 hari, bahkan 1 hari sebelum meninggal Allah berikan firasat-firasat Pak. Dan itu terjadinya di waktu asar. Maka kalau saya hubungkan
kenapa ada satu ayat, maaf, satu surat khusus tentang pentingnya menjaga asar kan? Yaitu wal asri. Wal asri itu Pak artinya bisa demi masa, bisa juga demi waktu asar loh Pak. Sama seperti wal fajri, demi waktu subuh, ya. Wad duha, demi waktu duha. Ini wal asri, demi waktu asar. Ada apa? Jaga asar itu. Dengan apa? Ya, alladzina amanu gitu ya. Dengan meningkatkan iman, meningkatkan amal, dan meningkatkan wa tawassaw bil haq. Kan gitu Pak isi surah wal asri itu. Iya. Supaya di waktu asar itu kita tingkatkan saling ingat beringat tentang perkara kebaikan dan kebenaran. Di waktu asar turunnya Pak. Ya, ada yang denyutan di kepala gitu ya. Dan itu berdasarkan daripada hadis itu tadi. Denyutan di kening, ya, denyutan di pusat. Makanya orang-orang dulu yang warak-warak itu Pak, yang lepas asar, dia sering jaga zikir, tasbih, dia macam-macam tahu dong meninggal. Saya ini Pak tak lama lagi, nanti ya tolonglah urus masjid ini ya. Saya tak lama lagi nak pulang nih, cek. Kita bilang, malah Pak jangan ngomong gitulah Pak, cek kan. Memang dia ada firasat Pak, firasat. Dan firasat itu tak akan terasa kalau lepas asar tidur. Mana pula terasa Pak, ngorok. Atau lepas asar dia melakukan aktivitas-aktivitas yang melalaikan, main bola, main voli, main gitar. Main gitar Pak. Langsung diposting di Facebook Pak. Itu nanti nggak akan tersadarkan kita karena hanyut dan asyik dengan kegiatan itu. Tapi kalau kita isi Pak lepas asar, ya tawajuh sebentar, zikir, menyelesaikan zikir pagi petang, baca Quran sesaat, itu terasa Pak, firasat itu. Dan alhamdulillah itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, setelah subuh tidak pulang. Ya, wa yazkurunallah sembari berzikir kepada Allah. Sampai kapan? Batas waktunya nggak pulang itu Pak tak lama-lama, hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Saya semalam di Masjid Al Muflihun Perumnas Sungai Jang itu Pak, di jadwal sholatnya itu Pak ada waktu tulu. Nah itu kan duha ya. Di sini apa istilahnya? Terbit ya. Ya. Di situ di setting dia tulu. Wah ini betul tulu. Tulu itu artinya terbit. Ya sama lah. Ini bahasa Indonesia, dia agak ke Arab-Araban sih Pak, tulu, ya kan? Hatta tatla usyam, sampai terbit matahari. Nah, tulu ini Pak, memang agak ikhtilaf lah, agak berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 75 menit sampai 80 menit. Di sini jam berapa terbitnya Pak? 65 ya? 6 pas ya? 5:59. Ah, itu berarti 70 menit dari waktu subuh, kan gitu ya? 70 sampai 80 menit di rank itu lah. Iya. Tapi ada yang lebih ihtiyat, ada yang lebih agak berhati-hati mengambil waktu tulu itu, waktu terbit itu 90 menit. Agak lebih hati-hati dia. Iya, 90 menit berarti 1 jam setengah. Kenapa dia lebih hati-hati? Karena ada anjuran Nabi, maaf, ada larangan Nabi. Lepas subuh itu sampai tulunya matahari jangan sholat. Tidak boleh ada sholat sunat kecuali itu ya. Itu lain bab, itu kan pengecualian tadi ya. Tidak boleh sunat hajat, sunat safar, sunat ya. Sampai terbit matahari baru boleh, demi menjaga supaya jangan menabrak waktu itu, ya kan? Maka agak dibuat panjang 90 menit, yaitu 1 jam setengah. Yang mana mau dipakai Pak? Mau 70 sampai 80 monggo aja lah, ketimbang kita berkelahi karena itu Pak, ya kan? Ya. Mau 90 terserah. Intinya tidak pulang dari masjid menunggu waktu matahari terbit atau tulu tadi. Kemudian ngapain kita Pak setelah matahari terbit? Summa yusallu rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan nama sholat sunat isyraq.
Apa ganjaran pahalanya? Kata baginda Rasul, falahu ajrun, maka dia mendapat pahala kal hajja wal umrata taman. Mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Diulang Nabi 3 kali. Bapak Ibu, itu bukan anjuran biasa Pak, itu anjuran yang sangat dikuatkan untuk kita bisa menjaga amalan sholat sunat isyraq tadi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kita untuk bisa istiqomah menjaganya. Amin ya rabbal. Lemah ngaminkannya Pak, berapa orang aja? Macam-macam tak nak nampak ini Pak. Kita usahakan Pak ya, pulang dari masjid setelah matahari terbit. Nah Bapak Ibu, topik yang kita bahas pada pagi hari ini dengan memakmurkan masjid adalah memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid ini Bapak Ibu adalah merupakan satu amalan yang baik dilakukan oleh kita. Dan ini merupakan tanda yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai tanda-tanda orang beriman. Jadi tanda orang beriman itu ada kemauan untuk makmurkan masjid. Jadi kalau tidak ada kemauannya makmurkan masjid Pak, bermakna ya keimanannya itu meredup, ya, meredup bahkan mungkin hilang. Ya, harus ada kemauan. Nah, memakmurkan masjid ini Bapak Ibu tentunya bisa kita pahami dari 2 hal. Pertama dari aspek fisik, kedua aspek non fisik. Kalau aspek fisik Pak, nih memberikan kenyamanan jamaah, ya, sound systemnya mantap, sound system Pak. Karena sebagus apapun suara imam, kalau suara sound system kerasek, iya, tak khusyuk juga kita. Maka untuk pengurus masjid soundnya penting Pak. Untuk penceramah sound ini Pak. Kalau sound itu masya Allah tak keluar suaranya, kasihan. Tuh pakai telolong penceramahnya, makmumnya nggak jelas suaranya kan. Nah, kalau ini paten nih paten. Nah, ini oke punya lah ya, best punya nih masya Allah. Jelaskan Pak suara saya Pak. Nah, iya. Mengukurnya mudah aja Pak. Tengok kalau jamaah nggak tidur, jelas suara imam penceramah itu Pak. Kalau tengok penceramah makmum itu tidur semua ya. Nah, itu berarti bukan salah makmumnya Pak, bukan salah jemaahnya. Iya, speakernya nggak jelas ya kan. Jadi dia pun antara mau dengarkan nggak jelas, kantuk datang, udah tidur aja lah. Dapat pahala duduk kata dia kan. Kemudian apalagi Pak? Hadirkan imam yang bersuara merdu. Ini memakmurkan fisik masjid Pak, termasuk imamnya merdu suaranya sehingga terbius jemaah. Dibaca pun suratnya panjang-panjang, jemaah tenang aja. Kenapa? Memang suaranya enak. Walaupun surah Yasin dibaca dia. Tapi kalau suara cemprang Pak, kuluhunya dibaca dia kan. Tapi aduh. Perlu Pak hadirkan imam yang suaranya bagus. Apalagi Pak, ini kenyamanan fisik. Ya, penerangan. Nah, ini bagus Pak penerangannya. Ada pula masjid itu macam diskotik Pak kan. Redup aja orangnya. Makmum pun masuk dan ngantuk aja Pak, masya Allah. Dikasih lampu terang macam ini Pak, ya kan. Mana-mana yang mati diganti kan itu kan. Mantap nih Pak. Kalau perlu kasih lagi lampu spotlight. Terang. Jadi yang ngantuk-ngantuk pun nyala matanya kan. Termasuk Bapak Ibu kebersihan ya, kenyamanan ini masuk dalam makmurkan fisik masjid. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya Pak, memakmurkan non fisik. Apa itu Pak amalannya? Bapak Ibu, masjid itu sebenarnya stressing pointnya pada amalan. Kita tidak nafikan dari Pak fisiknya bagus, itu bagus ya, itu bagus ya, itu baik. Tapi tidak boleh dinafikan amalan yang ada di masjidnya juga harus sesuai dengan yang Allah kehendaki. Karena Nabi sendiri Pak secara sejarah itu pernah menghancurkan satu masjid. Gara-gara amalan masjid itu nggak bagus. Jadi jangan pikir Pak, ya, nggak boleh meruntuhkan masjid. Nabi pernah buat. Masjid Diror namanya. Iya, dihancurkan Nabi Pak. Kenapa? Di masjid itu menjadi benih perpecahan.
sumber fitnah, sumber adu domba, tempat di mana kita saling berpecah, bercekau, bertikai. Oh udahlah, daripada hancurkan itu gitu. Yang dihancurkan sebenarnya bukan masjidnya, tapi menghilangkan amalan-amalan, menghilangkan perbuatan-perbuatan, menghilangkan perilaku-perilaku yang ada di masjid itu. Apa maknanya, Pak? Penekanan masjid itu ada pada amalan. Makanya kan Pak begini, kadang-kadang ada umat yang salah paham dengan satu hadis Nabi yang menyatakan ahabbul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling Allah suka di muka bumi ini adalah masjid. Wa aswaul bilad ilallah aswaquha, tempat yang paling Allah benci di bumi ini adalah pasar. Ini hadis Pak, kalau tak kan mences ya. Ini hadis Pak, kalau tak dicerna dengan baik bisa bahaya ini. Oh kalau begitu umat tak perlu ke pasar, udah kita di masjid aja, ya kan? Masjid itu tempat yang tak disukai Nabi, kan? Kawan tuh mau jualan ayam di sana kan, jual daging, kawan sana Pak, kan? Kata kawan sebelahnya, awak ini ngapa itu pasar tempat yang paling benci kan? Di masjid aja lah. Sementara tempat pencahariannya emang di pasar. Enggak begitu Pak. Persoalannya bukan pada tempatnya itu, tapi pada amalannya. Di pasar pun dia Pak, tapi hidup amal masjid itu menjadi tempat yang Allah suka. Di pasar dia sempat dakwah, ya kan? Sambil jual beli transaksi dia jujur, tidak pernah menerapkan kebohongan, tidak ada penipuan, ya. Di sana ada suasana mahabbah, cinta kasih sayang. Dan memang Pak orang pasar itu Pak paling ahli menebarkan kasih sayang. Paling ahli, paling ramah Pak, bukan main ramah dia. Kita tak negur dia Pak, dia negur kita Pak. Bayangkan Bapak itu Pak. Bapak cari apa? Cai kan? Iya. Singgah dulu Pak. Oh bukan main ramah Pak, badenyot jantung Pak. Kalau lewat di pasar-pasar baju itu lah kan. Ya. Singgah dulu Bang. Abang nak apa? Allah Allah. Tengok berdelau juga budaknya. Iya. Paling ramah. Artinya kalau di pasar itu tidak ada hal-hal yang buruk, tidak ada kebohongan, penipuan, apa lagi Pak? Ya, apa? Kecurangan. Maka walaupun tempatnya pasar, tapi itu menjadi tempat yang Allah suka. Sebaliknya, walaupun itu pecah, isinya orang bercekau, saling berkhianat, saling menjelekkan, saling bertengkar, tidak ada mahabbah, kasih sayang, bahkan ada transaksi jual beli pula di pasar, di masjid. Maka Nabi katakan itu tempat yang buruk. Maka ada hadis Pak yang menyatakan kalau ada orang di masjid, kamu dengar dia transaksi jual beli, maka doakan supaya dagangnya bangkrut. Sebelah kita pula bercakap dia Pak, Pak saya ada motor Pak, jadi mau belilah Pak motor itu Pak, berapa? Sekian juta aja Pak. Dengar sebelah Pak sedang zikir nih, kawan zikir subhanallah, saya jual tanah saya Pak, di masjid jual tanah dia Pak, kan? Doakan bangkrutkan ya Allah, ya. Sunnah juga itu. Kenapa? Bukan tempatnya. Tapi macam mana Pak? Ini penting. Ajak kawan tuh keluar, ya kan? Transaksi benar lah sana Pak, kan? Nah, promosi betul lah di luar sana Pak. Nah, itu boleh. Kesimpulannya, jangan ada amal-amal buruk di masjid. Jadi hadis tadi bukan seakan-akan menjauhkan umat dari pasar. Karena pasar ini Pak mesti dikuasai umat. Kita lihat kehidupan para sahabat, sebagian besar para sahabat itu pedagang loh Pak. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke kota Madinah pertama sekali, yang dia minta kepada sahabat yang menjamu dia itu, tolong tunjukkan saya jalan ke pasar. Karena Abdurrahman bin Auf memang seorang pedagang. Dia tak mau makan budi gitu Pak, terlalu difasilitasi oleh orang Madinah. Kan memang salah satu akhlak mulia orang
apa nama itu Pak, Ansor ketika itu ya, semua orang Muhajirin yang datang, orang Mekah yang datang ke Madinah ketika hijrah itu Pak, itu difasilitasi. Bayangkan bagaimana wujud kasih sayang itu Pak, nggak saling kenal itu Pak, nggak ada saudara, tidak ada ikatan pertemanan, tidak ada ikatan grup WA, tidak ada ikatan grup Facebook, nggak ada Pak, nggak. Tapi mereka datang difasilitasi, yang tak ada rumah dikasih rumah, yang tak ada maaf Pak, tak ada istri, iya gitu Pak, dikasih istri, iya Pak. Istri dia tuh 4, 5, waktu itu masih boleh Pak, kan banyak istri. Awak tak ada istri ada, nah awak pilih istri saya tuh. Maaf Pak, sampai sebegitu. Ini bukan berarti negatif ya. Seluruh harta kekayaannya diberikan kepada orang Muhajirin. Tapi Abdurrahman bin Auf memang karena seorang pedagang yang piawai, dia tak perlu itu, tolong tunjukkan saja saya jalan ke pasar. Umar bin Khattab pedagang, Abu Bakar Siddiq pedagang, habis 8 tokonya Pak diinfakkan untuk agama Allah Ta'ala. Utsman bin Affan pedagang. Maka berarti bukan menunjukkan hadis tadi menjauhkan umat dari perdagangan, menjauhkan umat dari pasar. Justru sebenarnya Pak, tugas umat ini menjadikan pasar sebagaimana amal-amal masjid. Kecurangan, penipuan yang identik dengan pasar, masuknya orang masjid ke sana merubah suasana pasar. Amin. Iya, makanya untung ada Pak Ali di pasar Pak. Selesai pasar tuh Pak, Masya Allah. Iya, mana-mana yang curang didakwahi Pak Ali nih Pak. Oh, jujur kan sedikit. Itu daging tuh nggak harga 100.000 sekarang, udah turun 80. Jangan kan naikkan harga itu ya. Wah, gitu Pak. Ini Bali ya, macam keren. Apalagi memang yang menjadi kepala pasar itu orang masjid, maka dia akan sidak Pak, ya kan? Mana-mana pedagang nakal tuh, dan dia jujur, dia kalau sidak betul-betul sidak, bukan sidak ecek-ecek Pak. Sidak ecek-ecek datang, mana nih? Enggak betul harganya. Nah ya udah, pandai-pandai lah kalian, pandai-pandai. Atur aja. Nah, ini kacau nih Pak. Itu kepala pasarnya tidak orang masjid. Nah gitu deh Pak. Nah Bapak Ibu bahagia, itu masjid. Jadi konsentrasi kita Pak ketika menatap masjid pada amalannya, dan jangan menjudge seakan-akan pasar itu tempat yang paling buruk. Sebenarnya itulah tugas kita, bagaimana merubah pasar itu menjadi amal masjid ada di sana, dan menjaga masjid supaya jangan ada amal pasar di dalamnya, riuh, suka gaduh, teriak-teriak dan seterusnya. Baik Bapak Ibu bahagia, kita lanjutkan. Nah, apa yang harus apa ganjaran Allah kepada orang yang suka makmurkan masjid? Dalam surah At-Taubah tadi Allah jelaskan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang suka makmurkan masjid itu, itulah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tentunya orang ke masjid Pak untuk sholat. Nah, orang yang sholat itu kata Nabi betul-betul orang beriman. Idza ra'aitumur rajul, apabila kau lihat ada seseorang yata'ahadu bil masajid, ulang balik rumah masjid untuk salat, fashhadu lahu bil iman, saksikan olehmu itulah orang yang betul-betul beriman. Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah mengangkat para pejabat, fit and proper testnya Pak dari amalan masjid. Jadi dia nggak perlu wawancara, nggak perlu KKN, nggak perlu nepotisme Pak, open bidding, ya. Nggak perlu open bidding Pak. Open biddingnya sederhana. Tengok orang yang ahli masjid. Oh, ini Pak Ketua ahli masjid nih, cocok jadi eselon 2. Kan gitu Pak kan. Kan itu kalau kalau BKD, cocok eselon 2 nih kan, cocok jadi eselon 1 kan. Kenapa? Ahli masjid. Umar buat begitu Pak. Maka ditanya oleh para sahabat, ya Umar, kenapa kau jadikan parameternya untuk menjadi pejabat orang ahli masjid?
Kata Umar, kalau dia bisa menjaga sholatnya, itu berarti dia orang yang menjaga hubungan baiknya kepada Allah. Kalau dia jaga sholatnya, maka Allah akan jaga dia. Ada hadis tuh Pak, siapa yang menjaga sholat maka dhaminun Allah, Allah akan menjaga dia. Allah akan menjaga dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Begitu pula yakinnya Umar masa itu melihat orang yang menjaga sholat ke masjid, dinaikkan Pak jadi pejabat. Tapi ke masjidnya ikhlas betul-betul Pak. Bukan, oh ini ada Pak Gubernur nih, oh dia pun pasang muka ini kan, pasang muka pura-pura. Nah itu lain lagi lah kan, itu tak masuk bab itu Pak, tak masuk. Ini memang orang yang memang kebiasaannya begitu. Orang makmurkan masjid itu orang beriman. Apa yang kita buat di masjid Pak? Surah At-Taubah 18 tadi menjelaskan ada 3 amalan paling tidak. Yang pertama aqomas sholat. Di masjid itu yang utama memang mengerjakan sholat, mendirikan sholat, sekaligus mengajak orang-orang untuk menjaga sholatnya. Kalau kita yang ke masjid Pak, memang bagus, tapi kan nggak enak sendirian terus Pak. Jadi kalau kita berpikir, kan kadang-kadang pengurus tuh sering mengeluh, masjid ini gimana ya, AC udah dipasang, karpet dah ditebalkan, segala macam, tapi orang kok nggak betah di masjid ya. Ya, kalau itu kondisinya, itulah tugas ketua. Pengurus masjid lah, pengurus masjid, jangan ketua aja, wah aja kena katanya kan, bukan pengurus masjid lah, pengurus masjid. Itulah tugas kita pengurus masjid. Ngapain Pak? Ngajak orang untuk sholat ke masjid. Sebagaimana Umar bin Khattab sebagai khalifah nggak malu dia Pak datang ke rumah Sulaiman untuk nanya masalah sholat. Cuma kita kan remeh-temeh, menganggap kecil kali kerja Umar tuh. Itu kerja besar Pak. Masya Allah. Presiden loh Pak, ya datang ke rumah rakyat gara-gara nggak sholat. Saking besarnya kerja ngajak orang sholat, besar kerja itu Pak. Ya. Datang ke rumah silaturahmi, Masya Allah, pujuk rayu supaya orang bisa sholat. Itu kerja ataupun tugas ataupun apa namanya, amalan pertama kita di masjid. Aqomas sholat, ya Pak lihat, menegakkan sholat, ngajak orang untuk juga sholat. Siapa nih? Nah, Bang Hapsi siap ketuanya. Dah ada kawan Bang Hapsi nanti. Pokoknya kalau nak kerja ngajak-ngajak orang ke masjid, ada Pak Ali yang sudah menyatakan insyaallah. Pak Ketua insyaallah Pak. Pak Ketua? Ada 2 Pak, ada 2. Alhamdulillah ramai lah. Iya. Bayangkan Pak kalau semua kita buat begitu, ya dengan mahabbah, cinta dan kasih sayang tentunya akan wujud Pak. Ya, kebaikan-kebaikan diri kita. Yang kedua apa? Wa ataz zakah, membayar zakat. Hadis ini, ayat ini Pak seakan-akan secara implisit mengajarkan pada kita sebaik-baik membayar zakat itu di masjid. Nah gitu. Kalau sudah ada bahasa begitu, maka walaupun boleh membayar zakat langsung ke mustahik, tapi afdolnya memang ke, karena di masjid itu ada panitianya. Siapa panitianya? Amil namanya. Nah persoalan sekarang adalah kenapa orang mau langsung bayar zakat ke mustahik walaupun ditengoknya di masjid ada amil. Ini persoalannya hanya pada trust Pak, rasa percaya aja. Orang sudah kehilangan kepercayaan. Nah maka tugas kita hari ini Pak, tugas orang-orang masjid, panitia amil masjid, bangun kepercayaan masyarakat. Kelola zakat itu dengan sebaik-baiknya, supaya apa? Orang berlomba-lomba bayar zakatnya ke masjid. Kan itu aja Pak persoalannya. Ya. Pembagiannya merata, ya, porsinya lebih besar daripada fakir miskin. Sasaran utama kita fakir miskin, karena memang zakat fitrah itu begitu mekanismenya yang Nabi katakan, agnuhum anit tawafa fi hadzal yaum
gembirakan hati fakir miskin di pagi hari raya supaya dia tidak keliling minta-minta. Berarti Pak, alokasi zakat fitrah itu memang harusnya lebih besar ke fakir miskin, sejahterakan mereka Pak. Bahkan Pak, hadis itu menunjukkan kita berupaya sekuat tenaga kalau pagi hari raya jangan ada peminta-minta. Ini tugas pemerintah nih Pak. Jangan dibenarkan ada pengemis yang antri di depan lapangan atau di depan masjid di pagi hari raya. Seyogianya itu sudah clear dengan zakat fitrah, karena memang zakat fitrah itu targetnya jangan sampai fakir miskin berkeliling di pagi hari raya untuk minta-minta. Larang itu Pak. Kalau boleh siapkan memang, ya kan? Kalau datang pengemis pagi-pagi itu, nah ini awak pulang. Dari uang zakat, tukar baju, sembahyang. Kan gitu. Nggak boleh. Loh Pak, emangnya boleh Pak bayar zakat pagi-pagi? Bayar zakat nggak boleh Pak setelah khotib naik mimbar membayarnya. Kalau mendistribusikannya boleh. Distribusikan Pak ya boleh. Lewat sholat id pun nggak apa-apa. Distribusikan, bayarnya nggak boleh Pak. Oh, nampak pengemis, udah balik Pak. Bukan kita marah, bukan. Memang nggak boleh di pagi hari raya itu ada orang minta-minta. Itu hari bahagia, itu hari sukacita, ya. Yang ada suasana mahabbah, cinta, kasih sayang, sedekah. Tidak ada kesedihan, tidak ada memelas, tidak ada ya pagelaran kemiskinan, nah gitu loh Pak. Ini tugas ketua nih Pak, ketua lagi ya. Tapi kalau di masjid biasa nggak ada Pak ya. Kalau di lapangan biasa ada tuh Pak. Ya, udah antri dia kita pulang pulang sembahyang itu udah. Nah, itu dihindari. Target zakat tuh. Wa'ata zakat. Yang ketiga Bapak Ibu yang berbahagia adalah walam yakhsha illallah. Di masjid itu tempat di mana kita hilangkan rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Tanamkan keimanan, tanamkan keyakinan, tanamkan rasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, kalau ketiga amalan tadi kita buat, maka firman Allah Subhanahu wa taala, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Nah, diharapkan mereka inilah orang-orang yang kelak akan mendapatkan muhtadin, hidayah. Orang yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Agaknya setakat inilah yang dapat kami sampaikan. Inilah waktu yang tepat untuk kita harus mendiskusikan, karena saya tahu Pak Ali sudah bersiap-siap untuk bertanya. Maka 15 menit waktu tersisa sampai menunggu isyraq tiba, kita isi dengan dialog supaya jangan pulang dulu Pak. Ada juga yang pulang rupanya, Masya Allah. Kita ada sengaja lah ulur waktu nih Pak Ketua supaya ya orang bisa bertahan sampai isyraq. Masya Allah. Silakan Pak Ali. Kalau Pak Ali tak bertanya, saya bertanya. Nah, kalau saya bertanya nggak boleh pulang sebelum duha. Ya. Nah, ya kelakuan dia itu tak miskin di luar. Jadi ya sama Pak Sing bertanya sama ibu. ya. Jadi dia itu minta hak dia sebagai mustahil. Mintanya ibu udah sangat perlu. Iya betul itu. Belum Pak. Sementara waktu pembagian belum itu. Pinjam besar. Jadi saya kira ini hak yang sampai ke sini. Iya. Kemudian itu sangat gila. iya. Boleh tidak? Sangat boleh. Memang harus begitu Pak. Karena syarat minimum orang berzakat itu selama dia masih memiliki harta,
sedikit di atas takaran zakat, maka dia sudah wajib berzakat. Sekarang takaran zakat berapa? Katakanlah 2,7 kilo lah ya. Kalau diuangkan 30.000 ya. Iya Pak ya. Kalau sekilonya 15, 2,5 kilonya? Iya gitulah. Iya. Pokoknya selama dia masih ada harta seharga 40.000 Pak, berarti kan di atas harga zakat pribadi dia, maka itu harus dia zakati. Jadi nggak ada alasan orang tidak berzakat fitrah Pak, kecuali memang tidak punya apa-apa sama sekali. Tapi itu kan mustahil. Kalaupun dia nggak punya apa-apa, katakanlah begitu Pak, tak punya apa-apa sama sekali, dengan uang zakat fitrah yang dia terima, dia harus membayarkan zakat dirinya. Nah, memang begitu. Maka yang dibuat Pak Ali ini memang sungguh tepat, Masya Allah. Tapi dengan bahasa cinta dan kasih sayang. Tetap gitu Pak. Dakwah nih kalau tak dengan bahasa cinta, orang lari Pak. Udah bahasa senyum-senyum pun orang lari Pak. Padahal senyum-senyum menyampaikan, tapi cabut juga. Apalagi tak dengan bahasa kasih sayang. Itu Bang ya. Itu sangat tepat Pak. Supaya melepaskan dirinya dari kewajiban berzakat juga. Ya. Pastikan yang dia terima lebih, itu kan, lebih daripada zakat pribadinya. Oh Pak, tapi nggak bisa Pak, anak kami 6, ya kan? Yang kami terima sekian, tak cukup Pak. Kewajiban utama pada diri dia dulu. Dia bayarkan zakat fitrah dirinya aja. Kalau memang kemampuannya sebatas itu. Gitu Bang ya? Subhanallah, ini langkah yang bisa dicontoh lah Pak. Nanti kita viralkan Pak ya. Ya betul Ustaz. Tadi Muzaki, ini mustahil. Iya. Tadi Ustaz kita melakukan pembahasan. Zakat fitrah itu kewajiban kepala rumah tangga, ayah untuk istri dan Anak-anaknya, keluarga. Tapi yang datang ke masjid untuk usaha itu anaknya. Nama itunya yang suami. Baik. Boleh tidak gitu ya? Iya, itu lah. Mungkin sengaja kamu merasakan benar dari keluarga atau dia yang datang. Mungkin bisa Ustaz penjelasan. Ini agak sedikit memang. Iya. Sepeda tapi sebaiknya memang Pak kepala keluarganya yang datang, kecuali memang dia berhalangan tetap, sakit, uzur, ya itu memang baik. Sebaiknya kepala keluarga. Tapi kalaupun anak yang berikan, tidak membatalkan, tidak sampai merusak pahala itu. Kenapa? Niatnya Pak kan boleh niat di rumah dia, boleh. Si ayahnya itu niatnya di rumah, si anak cuma nitip perpanjang tanganannya aja si anak, boleh ya. Tapi dalam rangka upaya supaya timbul ya kasih sayang, saling mengenal satu sama lain, ada alangkah baiknya agar kepala keluarganya. Kesimpulannya Pak Ali tidak salah secara fikihnya, tapi secara sosial kemasyarakatannya kurang sempurna, kurang afdol. Iya, sebagusnya memang orang tua. Nggak apa? Dia boleh niatnya di rumah boleh. Ya. Ya. Kata saya, anak beliau sudah bekerja, sudah punya pendapatan sendiri. Iya. Apakah ada kewajiban beliau lagi untuk menzakati? Dan belum keluarga. Baik. Zakat fitri itu kan artinya zakat diri, ya kan? Zakat diri, menzakati diri, ya, untuk melepaskan, ya, tanggung jawab kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah. Nah, karena zakat itu berhubungan dengan harta, maka kewajiban itu baru ada ketika dia punya kemampuan. Ya, gitu ya. Nah,
dalam keluarga itu ternyata ada anak yang sudah punya kemampuan, ya maka dia boleh menzakatkan dirinya sendiri. Jika tidak, maka orang tuanya yang berkewajiban. Jadi kewajiban ayah menzakat fitrahkan keluarga kalau keluarganya itu belum ada kemampuan. Jika ada, maka boleh membayar masing-masing. Boleh. Double pun boleh. Rupanya anak kita di luar kota, ya kan, dia kerja di sana, udah bayar zakat juga karena kewajiban kantornya mungkin ya, regulasinya harus bayar kantor. Kita karena biasalah ayah itu kan Pak, walaupun anak itu udah besar tetap dianggap anak. Itulah orang tua itu Pak, walaupun kadang-kadang anak itu ada kemampuan, dalam pandangan mata si ayah ini tetap tanggung jawab saya nih, dibayarkanlah sama ayahnya pun nggak masalah. Double Pak, bagus. Untuk pahala ini lebih bagus, kurang jangan. Nah, gitu. Makanya lebih kurang. Ya, bahasa lebih kurang itu harus porsinya lebih besar ke lebih. Sama kayak untung rugi, ya kan, apa namanya? Ganti rugi ya. Nah, ganti rugi. Ya, ganti untung. Lebih kurang, lebihkan dulu daripada kurang. Gitu Pak ya. Ini Pak Ketua namanya. Mau bertanya, saya tahu dari gelagat-gelagat Pak Ketua itu ingin menyampaikan sesuatu katanya. Baik, Pak Absi ada? Kalau begitu, ya kita cukupkan sampai di sini Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Waktu pun tinggal 5 menit lagi. Ini sengaja aja Pak untuk mengulur waktu supaya jangan pulang. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan menjadi bahan perenungan dan pelajaran buat kita, bahwa masjid ini Pak, yang perlu kita bangun adalah amalannya. Amalan yang paling utama adalah timbulnya mahabbah, cinta dan kasih sayang. Kalau ada program yang mungkin malah menimbulkan perpecahan, program itu mungkin boleh ditangguhkan demi untuk menjaga persatuan dan suasana mahabbah, cinta, kasih sayang. Kalaupun kita sudah berupaya Pak mewujudkan kasih sayang, ya, kerjasama segala macam, ada aja orang-orang yang berniat untuk memecah belah. Nah, itu berarti virus Pak orang itu Pak. Ya, itu kita kasih antivirus ya Pak, kan? Supaya apa? Supaya dia sadar daripada perbuatan yang tak baik itu. Sekian demikian Pak Ali. Oh iya Pak, ya. Oke, baik Pak, mungkin supaya terdengar oleh penduduk langit. Seandainya di bulan Ramadan, Iya Pak. apa namanya, orang tua kita meninggal Iya Pak. di Ramadan itu, Iya. apakah kewajiban zakat beliau itu dipenuhi oleh anaknya, atau katanya kalau sudah meninggal tidak kewajiban untuk dizakatkan? Iya. Baik, jadi Pak, kewajiban zakat itu baru muncul ketika orang tersebut dah ada di Ramadan. Dia hadir dia. Artinya kalau bahasa gampangnya masih ada umur lah di waktu Ramadan. Atau dia udah lahir, kalau dia masih bayi ya, lahir di awal Ramadan. Berarti udah ada kewajiban zakat fitrah padanya. Kalau dia anak, lahirnya awal Ramadan, pertengahan Ramadan meninggal, bayar. Nah, sama orang tua tadi, dia sempat bertemu dengan Ramadan, pertengahan Ramadan meninggal, bayarkan zakatnya. Siapa yang bayar? Ya anak lah, ya kan? Serah. Ya anak boleh. Nah? Iya. Iya. Selama sakit kita ganti Pak, anak yang ganti Pak. Iya. Sakit ya. Beda sama uzur ya. Nah, kalau uzur bayar fidyah, bayarkan fidyahnya. Ya, sakit tiba-tiba awal Ramadan dia tak bisa, ganti Pak puasanya. Anaknya juga yang menggantinya. Ya, mudah-mudahan jadi amal kebaikan buat mereka. Nah, yang terakhir Pak, pahala sedekah ini sedikit berhubungan dengan materi malam tadi ya, tentang keutamaan sedekah. Ya kan? Nah kan sekarang judul disamakan semua Pak.
Ya, salah satu manfaat sodakoh itu adalah sodakoh itu menjadi asbab diringankannya azab orang tua. Jadi sodakoh yang kita keluarkan itu kalau kita niatkan ya Allah sampaikan pahala ini buat orang tua, itu nyampai Pak. Jadi jangan pernah kita lupa sekecil apapun sodakoh yang kita berikan, niatkan di hati, niatkan ya Allah sampaikan pahala ini buat orang tua. Subhanallah ya. Kalau itu kita lakukan, berbahagia betul rasanya orang tua kita dalam kubur. Jadi jangan pernah kita anggap sodakoh itu sia-sia, sodakoh mengurangi harta. Justru sodakoh membuat segalanya berlimpah ruah kebaikannya. Sekiranya demikian Pak, semoga ada kebaikannya. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.